Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Salman dengan tiga digit terakhir 051. Saya dari TRO 2024, kelas praktikum B, dan di sini saya akan menjelaskan tentang FreeRTOS Text Management. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dari FreeRTOS. FreeRTOS adalah sistem operasi real-time yang dirancang khusus untuk perangkat embedded seperti STM32, ESP32, AVR, dan microcontroller lainnya. BLTOS memungkinkan beberapa tugas atau teks dijalankan secara bersamaan dengan memanfaatkan mekanisme multitasking. Berbeda dengan sistem operasi komputer seperti Windows atau Linux, FreeRTOS lebih berfokus pada ketepatan waktu dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi otomasi, robotika, dan Internet of Things. Konsep utama FreeRTOS yaitu mendukung multitasking. Setiap program dijalankan sebagai sebuah teks. Setiap teks memiliki prioritas, dan scheduler menentukan teks yang dijalankan, serta menyediakan komunikasi antar teks melalui queue, semafor, mutex, dan event group. Fungsi dari FreeRTOS sendiri yaitu FreeRTOS berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas pada sistem embedded agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, dengan adanya FreeRTOS, pengembang dapat membagi program menjadi beberapa teks sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Fungsi utama dari FreeRTOS yaitu mengelola multitasking, mengatur prioritas teks, menjadwalkan eksekusi teks menggunakan scheduler, menyediakan komunikasi antar teks, mengatur sinkronisasi antar proses, dan mengoptimalkan penggunaan CPU dan memori. Kemudian untuk delay dan setting time. Pada FreeRTOS, pengaturan waktu dilakukan menggunakan tick timer, yaitu satuan waktu dasar yang digunakan scheduler. Nilai tick ditentukan melalui konfigurasi config tick underscore rate underscore s. Sebagai contoh, apabila nilai tick adalah 1000 Hz, maka satu tick sama dengan 1 milisecond. Untuk mengatur waktu eksekusi teks, FreeRTOS menyediakan beberapa fungsi yang memungkinkan teks berhenti sementara tanpa mengganggu teks lainnya. Fungsi yang sering digunakan yaitu vtext delay untuk memberi jalan jeda selama waktu tertentu. Kemudian ada vtext delay until yang digunakan untuk menjalankan teks secara periodik dengan interval tetap. Kemudian ada software timer yang digunakan untuk menjalankan fungsi secara otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada scheduler pada RTOS. Scheduler merupakan komponen utama RTOS yang bertugas menentukan teks mana yang akan memperoleh akses CPU. Scheduler bekerja berdasarkan prioritas teks sehingga teks yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Nah, mekanisme ini memungkinkan sistem memberikan respon yang cepat terhadap kejadian penting. Scheduler dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada preemptive preemptive scheduler. Preemptive scheduler yaitu schedule preemptive scheduler ini memiliki atau kerjanya yaitu di mana teks prioritas tinggi dapat menghentikan teks yang sedang berjalan. Kemudian responnya lebih cepat dan paling banyak digunakan. Yang kedua di sini ada cooperative scheduler, di mana di sini teks berpindah hanya ketika teks yang sedang berjalan menyerahkan CPU. Dan di cooperative scheduler ini implementasi lebih sederhana dan respon lebih lambat dibanding preemptive. Dan ada queue pada FreeRTOS. Queue merupakan media komunikasi antar teks yang bekerja menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Queue digunakan untuk mengirim dan menerima data secara aman sehingga setiap teks tidak perlu mengakses variabel yang sama secara langsung. Contohnya teks sensor mengirimkan data suhu ke queue, kemudian teks LCD mengambil data tersebut untuk ditampilkan, sementara teks lain dapat menyimpan data ke memori. Kemudian untuk fungsi dari queue yaitu yang pertama ada execute yang digunakan untuk membuat queue, kemudian ada execution yang digunakan untuk mengirim data, kemudian ada execute receive yang digunakan untuk menerima data, dan ada execute pick
yang digunakan untuk melihat data tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada text state diagram. Selama program berjalan, setiap teks akan mengalami beberapa perubahan kondisi atau state, dan scheduler akan mengatur perpindahan state sesuai kondisi sistem. Nah, state pada FreeRTOS yaitu yang pertama ada running, di mana teks sedang menggunakan CPU, ready, di mana teks siap dijalankan, kemudian ada block, di mana teks menunggu delay atau event tertentu, yang keempat ada suspend, di mana teks dihentikan sementara, yang terakhir yaitu ada deleted, di mana teks telah dihapus. Kemudian ada stack and heap management. Dalam FreeRTOS, stack dan heap digunakan untuk mengelola memori sistem. Stack dimiliki oleh setiap teks dan berfungsi menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, serta konteks CPU saat konteks switching. Sementara itu, heap digunakan untuk alokasi memori dinamis seperti saat membuat teks, queue, semaphore, dan objek FreeRTOS lainnya. Poin pentingnya yaitu stack dimiliki setiap teks, kemudian menyimpan data sementara dan konteks CPU. Ukurannya harus sesuai untuk menghindari stack overflow. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis. Nah, menyimpan objek FreeRTOS dan mendukung metode heap 1 hingga heap 5 dengan heap 4 yang paling umum digunakan. Nah, itulah poin-poin penting dari stack dan heap management. Nah, di sini untuk yang pertama ini teksnya yaitu mengatur PWM menggunakan potentiometer dan outputnya itu ada LED. Nah, ini untuk programnya. Sini sudah sukses, programnya berhasil. Nah, di sini kita tinggal mengatur PWM menggunakan potensio. Ini untuk program kedua. Ini adalah codingannya. Dan sini kita compile, kita running, kita upload. Kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini sudah 100%, maka di LCD-nya maka akan menunjukkan suhu dan kelembapan. Nah, ketika tombol ditekan maka akan menampilkan interrupt di LCD-nya dan lampunya akan hidup. Nah, di sini untuk yang ketiga, di sini kami menggunakan yaitu sensor HCSR, LED dan juga servo. Nah, di sini sistemnya atau program kami itu ketika ada benda mendekati sensor HCSR, maka servo itu akan bergerak 10 derajat dan LED-nya akan menyala. Seperti itu. Dan kemudian untuk datanya itu bisa kita lihat di serial monitor. Sebentar. Nah, itu LED-nya juga akan berkedip atau menyala ketika didekatkan. Dan untuk datanya seperti ini. Ada LED on, LED off, dan sensor juga membaca apakah ada yang mendekat, seperti itu.